Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, penggemar aliansi Rakyat Menggugat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita ada di suatu tempat yang asik sekali nih. Alami banget gitu loh, dan udaranya juga cukup segar. Mudah-mudahan karena aliansi Rakyat Menggugat terus bergerak melakukan kritik perlawanan rakyat sipil terhadap kebijakan rejim Jokowi hari ini, sehingga mampu membuat suasana Indonesia ini menjadi lebih segar. Dan sini lagi bersama dengan kawan-kawan Presiden ARM, ada Neta, ada Mas Ari, ada Bu Ida, ada perwakilan dari mahasiswa juga nih, dari UNAS nih, si Jack, ya kan? Sampingnya Jack, ada Bunda Tita, ya kan? Sampingnya ada Bunda Silvi nih, yang kemarin cukup lama bertapa, sekarang nanti akan bawa informasi penting buat para pemirsa ini nanti kan. Di sampingnya itu ada Aji dari mana itu, program mahasiswa juga. Nah, dari mahasiswa itu ada berapa tuh? Nah, di sana ada Bung Corawali, LBH PPMI. Sebelah ini ada mahasiswa juga. Ada Ais, gitu kan? Ada Aco, ada Bunda Menu, ada ini apa? Ibu Yurlina, ya kan? Nah, ya sama Pak Topik Hidayat. Tapi bukan pemain bulu tangkis ini, aktivis. Nah, ini lagi banyak problem nih hari ini di negeri kita. Itu antara lain kemarin aksi mahasiswa masih terus menggaungkan semangat penolakan terhadap RUU KUHP yang draftnya sampai hari ini nggak jelas. Kemudian ada juga RUU P3, atas dasar revisi undang-undang P3 tersebut, sehingga anggota legislatif ya dengan masih keluar draft juga sebuah sah aja secara umum undang-undang. Kemudian ada undang-undang Omnibus Law yang masih terus saja digelorkan oleh kaum buruh. Kemudian yang hari ini yang cukup ramai dibicarakan adalah terkait masalah aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk membeli minyak goreng. Kemudian ada juga aplikasi My Pertamina untuk membeli bahan bakar minyak. Jadi memang kesini makin banyak keanehan-keanehan, kegaduhan. Belum lagi yang terakhir statement dari Pak politikus dari PDIP, Pak Effendi Simbolon, yang mengkritik tentang apalagi ketua DPD memanfaatkan jabatan dan segala macam untuk kepentingan apalagi ini pribadinya. Padahal yang dilakukan oleh DPD hari ini mendengarkan pendapat masyarakat, aspirasi masyarakat adalah tugas sebagai wakil rakyat. Jadi kok dikira enggak ini. Jadi kesini banyak yang aneh. Nah ini kita mau dengar dari siapa dulu? Mahasiswa dulu ya? Ya oke, siapa? Oke, silakan. Ini, maju aja Bang, tapi. Oh. Ya, silakan. Nih, kita dengarkan dulu nih aspirasi dari adik-adik mahasiswa. Ya. Oke, pegang aja. Ya. Diberikan Bang, saya bicara hari ini mungkin memang kita lihat banyak keanehan di negara kesatuan ini sama legislatif sendiri. Seperti apa yang sudah dijelaskan sama ada yang tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana adanya Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng, kemudian My Pertamina untuk beli bahan bakar minyak di Pertamina. Sebenarnya kalau membahas masalah Peduli Lindungi untuk membeli minyak goreng, memang di situ saya lihat kalau kajian secara kognitifnya tidak ada korelasi antara Peduli Lindungi dengan minyak goreng itu. Tapi kalau misalnya My Pertamina
mungkin itu bisa dibicarakan lagi, karena memang kita manusia yang tidak bisa terlepas daripada teknologi. Itu masih bisa kita bicarakan bagaimana penggunaannya bisa dilakukan serentak nantinya. Apakah masyarakat siap? Pertanyaannya, apakah masyarakat siap menerima teknologi itu? Nah, persoalannya ada aturan tidak boleh menggunakan handphone di pom bensin. Nah, Itu dia. gimana itu? itu akan berbanding terbalik nanti. Nah, itu akan memunculkan pertanyaan di benak masyarakat tersendiri. Mungkin itu yang dibahas mengenai aplikasi tadi. Tapi lagi-lagi mahasiswa sampai kapanpun akan tetap berada pada tupoksinya, yaitu menjadi agent of change atau Wis. membawa perubahan. Mantap. Kampus Iya. belum. Wah, dimaksud. Jadi memang harus menjadi mitra kritis pemerintah, apalagi persoalan masalah undang-undang yang sifatnya hari ini krusial, fundamental, Ya. serta konstitusional. Ya. Masalah RKUHP, kemudian kemarin yang saya sudah lihat masalah menghina presiden atau menghina pejabat-pejabat setempat. Narasinya sampai hari ini kan para mahasiswa atau para kritikus sampai hari ini tidak pernah menggunakan narasi menghina atau melempar kata-kata umpatan, mengkritik dengan kata satir atau sarkas hari ini. Ya. Cuman pemerintah, mereka tidak bisa legowo, akhirnya mereka mempertahankan kebodohan yang terstruktur dan masif. Nah, jadi ada indikasi pemerintah berupaya mencoba membuat opini. Kritik dianggap menghina. Nah, Penghinaan. Nah, itu yang Nah, itu padahal ini sebuah pendapat. Ya lanjut deh. maksud saya kita kritik dengan satir dan sarkas. Saya kasih contoh ya, misalnya kezoliman pemerintah sudah melebihi daripada sifat binatang buas yang ada di hutan yang begitu beringas. Itu kan satir. Satir. Iya, Sarkas. kalimat satir. Itu kan sarkas. Kalau anak-anak bahasa saya mereka paham. Tapi kalau di benak pemerintah itu adalah penghinaan. Ya. Penghinaan. Makanya berarti di sini ada di antara dua subjek. Ada yang logikal falasi. Tidak mungkin dari pengkritik yang logikal falasi berarti yang dikritik yang logikal falasi, pemikirannya sesat. Ya. Tidak bisa menerima, tidak bisa legowo. Ya. Gitu. Kemudian Anti kritik lah ya. anti kritik. Yang pemerintah hari ini anti kritik. Kemudian yang permasalahan yang kedua saya mau bahas ada di pasal 300 berapa itu yang membahas masalah apa aksi unjuk rasa bila menyebabkan kemacetan akan ditahan. Ya. Nah, itu berarti sudah benar apa yang dinaikkan di media sosial hari ini dengan tagar semua bisa kena. Iya, Ya. makanya. Iya. Semua bisa kena. Ya. Karena otomatis. Iya. Enggak, ya, apalagi Jakarta. Tanpa demo juga sudah macet. Gimana itu? Nah begini, saya ini selaku mahasiswa yang turut aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah hari ini, baik itu dari pemerintahan, birokrasi, korporasi. Saya hari ini tetap memang karena kemarin saya sudah bicarakan masalah kejahatan tambang yang merebut hak asasi atau hak lingkungan hidup masyarakat adat. Saya sudah bicarakan tetap akan ada demonstrasi. Ini kita baru bicara skala Jakarta. Demonstrasi ini di seluruh Indonesia setiap harinya selalu ada. Jadi kalau misalnya setiap hari orang demonstrasi menyebabkan kemacetan, apa semua mahasiswa ditangkap kemudian jadi tahanan politik? Ya. Kan tidak mungkin. Ya penjara jadi penuh. Harusnya pemerintah bisa mengkaji ulang sebelum merumuskan pasal jatuhnya kan pasal karet nanti berbanding terbalik dengan pasal berapa di tahun 99 tentang kebebasan berpendapat. Semua orang berhak berserikat, berkumpul, berpendapat di muka umum dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya. Hari ini RKUHP membantah itu, berarti RKUHP ini pasal karet. Bagaimana? Ya. Bertentangan lagi, berarti inkonstitusional juga. Iya. Kalau digugat ke MK, dibatalin lagi. Kalau kita mau gugat di MK, itu membutuhkan proses yang lama. Ya. Dan presentasi kemenangan masyarakat Indonesia itu kecil sekali. Meskipun memang masyarakat Indonesia hari ini bisa mendominasi negara kesatuan Republik Indonesia sendiri, tapi kan kita tidak tahu intervensi asing bagaimana. Intervensi asing cukup besar di Indonesia. Kontribusi mereka bagaimana yang pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu memang hari ini yang harus kita titik beratkan adalah bagaimana pembatasan terhadap kita menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Pasal-pasal karet seperti ini kan Yang memang harus harus dilawan. dijauh kembali. Ya. Mungkin ketika kita melakukan anarkis dalam demonstrasi, saya rasa itu hal-hal yang wajar. Memang betul. Dulu ada satu orator bilang ketika dia berorasi, apabila hukum di Indonesia tidak bisa ditegakkan setegak-tegaknya, maka jangan heran kalau keadilan mencari jalan sendiri dengan jalan apapun. Iya. Mau anarkisme, mau apa. Iya. Yang penting keadilan harus nomor satu. Iya. Kemudian titik paling berat adalah kembali lagi kedaulatan tertinggi dari Republik Indonesia itu yang
diatur sama Undang-Undang 1945 itu berada di tangan rakyat. Yes. Dan pemerintah tidak boleh ganggu gugat itu. Yes. Berarti hari ini saya cuma mau kasih cap sama pemerintah kalau memang pemerintah hari ini baper di negara yang luar biasa besar hari ini. Mereka terlalu bawa perasaan dengan Iya. kritikan. Oh iya, Mas. Mereka mudah tersinggung. Yang baper-baper itu cukuplah, maksudnya kaula-kaula muda yang masih berada pada fase-fase jatuh cinta, patah hati. Ah, yes. Baper sekali Pak. Kalau sudah, artinya kalau misalnya sudah dua kemudian berada di legislatif, sudahlah kemaslahatan umat dan bangsa itu nomor satu kan. Yeah. Bicara masalah pribadi, kita tidak Iya. kita tidak usah munafik, kepentingan pribadi ada, Iya. tapi harus bisa selaras berjalan dengan kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Yes. Itu waktu Jadi kesimpulannya Dinda, pemerintah ini baper. kesimpulannya pemerintah baper, Baper. bawa perasaan sekali. Iya. Jadi ya Jadi kalau dia seorang cewek yang baperan dan mudah patah hati. ya pastinya bukan cewek saya tidak menyinggung seks Iya, saya iya, tidak iya, menyinggung iya. Islam di sini. Tapi kalau misalnya yang cewek ketua DPR tersinggung, ya saya tidak jadi masalah. Iya, sudah. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, oke. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih dan berbicara dengan bahasa cinta. Sehingga cinta tidak pernah hilang dari benak manusia Indonesia. Wede. Hidup mahasiswa sekarang acau. Hidup mahasiswa. Siapa? Dari ARM dulu silang. ARM. Siapa Ida? Ida. Ida biasa. Ida itu bukan dimanya ARM. Oh ya bukan itu. Dia spesialis bukan dima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bertemu bersama Aliansi Rakyat Menggugat pada hari ini, hari Sabtu tanggal berapa? 2 Juli ya. Di awal bulan ini kita akan memulai bagaimana pekan melawan untuk rezim. Ya. Karena yang terdekat ini adalah pengesahan rancangan undang-undang KUHP yang menurut kami akan membungkam semua rakyat Indonesia menyampaikan pendapat di muka umum. Dan itu bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Betul nggak Bang? Ya. Itu berbanding terbalik loh. Jadi bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada rakyat atau kepada aktivis atau kepada semua masyarakat, mahasiswa, bla bla bla, buruh dan lain-lain ketika Anda mengesahkan itu, di mana demokrasi yang selama ini menjadi landasan, menjadi sistem di dalam negara. Demokrasi yang mana yang Anda pakai? Demokrasi yang mana yang menurut Anda ini sesuai dengan Undang-Undang 1945? Sepertinya sudah melenceng jauh. Intinya Presiden, DPR dan semua pemerintahan saat ini tengah menunggu kemarahan rakyat. Karena semua eskalasi kemarahan rakyat sudah terkumpul dan kesenjangan sosial antara si kaya dan miskin sudah sangat tinggi. Anda semua yang ada di legislatif, yang ada di pemerintahan tinggal menunggu itu. Satu contoh, dalam waktu dekat saat ini juga sudah disahkan per 1 Juli, kembali saya ungkap ini, per 1 Juli kemarin, walaupun baru di beberapa daerah, pembelian BBM harus menggunakan My Pertamina. Logikanya di mana? Korelasinya di mana? Itu digunakan oleh seluruh rakyat dari yang kaya sampai yang tidak punya. Dan apa yang didapat dari sana ketika aplikasi dibuka itu ada cuan masuk ke sana? Apakah itu juga cuan lagi yang masuk? Tentang minyak goreng, peduli lindungi yang digunakan, korelasinya di mana? Adakah hubungan antara minyak goreng dengan peduli lindungi? Ini juga penindasan terhadap rakyat, pemiskinan terhadap rakyat, dan pembodohan terhadap rakyat. Tentang apa lagi? Masih banyak lagi. Dan intinya ini sudah dalam titik puncak kemarahan rakyat yang akan menjadi bom waktu. Kapanpun bisa meledak ketika rejim atau pemerintah memberikan signal, tidak memberikan signal untuk mundur, tidak memberikan signal untuk lempar handuk. Anda lebih memilih ditawur oleh rakyat ketimbang Anda melempar handuk. Itu aja dari saya sebagai pembuka. Next saya sambung. Oke, terima kasih Bu Ida. Siapa? Tadi bukan hari ini, nextnya siapa lagi nih? Ari. Gua dulu. Masih sana lagi dong, ini kan udah dua nih.
Sebelah sana, bicara. Boleh, cara. Maju dikit, maju aja menjadi. Ya. Jadi ini aja. Udah 4.000 komentar ini. Sudah semua bisa sama sedikit kan. Komentar yang pro. Baca aja nih. Kelihatan nggak belakang? Iya. Bicara. Saya kenal lagi kemarin itu yang nonton 1.000 orang. Ya. Ya, udah. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Eropa. Salam sebangsa dan setanah air. Ada dasar. Untuk kita semua di sini Bicaranya. dan seluruh saudara-saudara yang ada di luar sana. Gitu kan. Kembali lagi kita berkumpul dengan inisiasi bagaimana tetap menggelora-gelorkan semangat dengan dasar kebebasan ya. Tentu kebebasan yang tidak kebablasan. Suara-suara yang akan kita hadirkan, yang kita wakili adalah suara-suara rakyat, karena kami bagian dari rakyat. Mengenai isu RKUHP dalam hal pasal yang dikhawatirkan itu diketok sebagai pasal yang resmi dalam hal kebebasan berpendapat, bagi saya itu adalah sebuah pesanan daripada mempertahankan kultur feodal. Feodal itu sendiri adalah sesuatu kondisi yang dimana mereka anti dengan kritik. Feodal itu adalah sesuatu hal yang telah dihapus oleh negara kita sendiri, baik itu di dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45.